tentang saya udah di ini kita lewat aja. Jadi intinya saya sebenarnya orang yang tersesat dari jalan pertanian yang katanya Indonesia ini negara agriculture ya. Ternyata saya nyasar ke ngurusin orang gitu ya. Dulu jurusannya hama penyakit tumbuhan, tapi saya ngurusin hama penyakit orang mungkin ya di organisasi. Ada yang fraud atau apa ya gitu-gitu. Sekarang kemudian saya pernah sekarang sih lebih mendalami ya, sedang mendalami lebih ke people analytic ya, data analitik, big data, something like that. Karena masa depannya nanti ke sana. Jadi HR juga nanti mungkin akan banyak function-function yang sebenarnya nanti akan hilang dan digantikan oleh otomasi, tapi hilangnya function itu akan tergantikan dengan function yang baru pastinya gitu. Nah, tinggal kitanya bisa ikut perkembangan zaman untuk terus bisa mengupdate skill-nya kita gitu. Oke, sebelum kita ngomongin performance management, saya tuh tipikal orang yang selalu pengen ngomong tuh filosofinya dulu. Dari gambaran besarnya tuh apa gitu ya. Sebelum kita mengerjakan sesuatu, biasanya kalau kitanya nggak engage gitu terhadap sesuatu karena kita nggak merasa itu perlu untuk kita, atau kita merasa itu nggak ada gunanya buat kita gitu. Jadi sebenarnya untuk segala sesuatu di hidup ini gitu ya, nggak hanya pekerjaan aja, kita harus cari why-nya dulu gitu. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita harus bangun pagi? Kenapa kita harus baik sama orang lain? Kenapa sih kita beribadah setiap hari gitu ya? Kenapa kita kerja di sini gitu, pengen dapat uang buat apa, buat siapa, terus ngapain gitu. Jadi harus memang dicari start with why-nya dulu. Nah, saya ingin memperkenalkan satu konsep, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau yang belum, tentang start with why. Ini diambil dari bukunya yang nulisnya nama Simon Sinek. Simon Sinek seorang author dari Amerika gitu ya, bukunya Start with Why ini sangat terkenal sekali gitu ya di dunia, bestseller, salah satu bestseller. Dia memperkenalkan salah satu prinsip namanya the golden circle atau lingkaran emas gitu ya. Jadi kita tuh harus mikirnya dari why dulu, terus how, terus what gitu ya. Jadi mikirnya dari dalam keluar gitu. Nah, ini bukan hanya masalah buat di organisasi sebenarnya, tapi buat masalah diri kita pribadi sebenarnya. Kenapa sih kita melakukan ini gitu ya? Kalau misalkan buat yang beragama Muslim mungkin pertanyaannya kenapa sih kita hidup gitu ya? Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Mungkin kita jadi pemimpin di dunia ini, jadi khalifah segala macam. Terus pertanyaan kedua, how? Gimana sih jadi seorang khalifah yang baik? Atau bagaimana sih jadi seorang pekerja yang baik gitu? Atau bagaimana sih caranya saya bisa menjadi expert di bidang tertentu gitu ya? Baru kita mikirnya what? Apa sih yang mau jadi expertnya? Expert di bidang IT mungkin, expert di bidang HR mungkin, expert di bidang agama mungkin, atau apapun itu. Jadi kalau ini dibawa ke ranah organisasi, organisasi itu sebenarnya organisasi-organisasi yang di dunia ini ada yang bikin kita merasa, wah ini gila banget nih Google misalnya, ini Apple gini banget gitu ya, ini kerja di sana. Mereka tuh start with why. Why-nya itu sebenarnya bukan masalah uang, tapi lebih dalam dari itu gitu ya. Misal begini, contoh Google ya, semua pasti pernah googling sesuatu. Semua orang pernah mencari sesuatu di Google gitu ya. Kan kayaknya tuh semua hal ada di situ gitu ya yang cari-cari. Nah, Google itu apa sih si why-nya itu atau mission statement-nya itu apa? Jadi Google itu ingin mengkoordinasikan semua informasi yang ada di dunia ini dan bikin ini jadi berguna gitu. Nah, itu Google. Jadi Google itu bukan tujuannya tuh untuk saya pengen membuat perusahaan unicorn gitu. Saya ingin bikin perusahaan dengan kapitalisasi sekian triliun. Ya, tapi Google itu, Larry and Sergey itu foundernya itu pengen perusahaan dia tuh jadi berguna buat orang gitu, di mana orang-orang cari informasi itu tinggal klik di Google dan bisa menemukan semuanya. Nah begitu. Visi itu mau kemana? Misi itu pakai apa? Gitu. Mau ke Bandung pakai travel kah? Mau pakai pesawat kah? Pakai kereta api kah? Gitu. Tapi sebenarnya kalau di Barat gitu ya, sebenarnya istilah misi itu sebenarnya lebih tinggi dari visi. Dia istilahnya mission statement. Mission statement itu apa? Yang tadi why itu apa? Gitu ya. Mission statement.
gitu, core purpose of the organization. Jadi organisasi KB Group ini ada tuh buat apa gitu? Apa yang mau dijadikan added value oleh KB Group? Ya, bukan kapitalisasi uang ya, tapi lebih dalam dari itu. Misalkan kalau di tempat saya di IKEA gitu ya, di IKEA itu to create a better everyday life for the many people. Itu mission statement-nya. Jadi pengen menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk banyak orang. Asal nyambungnya gitu, asal nggak nyambung gitu ya, gitu. Kan IKEA jualan furniture Pak, apa hubungannya bikin kehidupan lebih baik buat banyak orang gitu ya. Jadi dengan adanya barang-barang dari IKEA gitu ya, furniture dari IKEA, itu IKEA berharap bahwa orang itu bisa dapat kualitas hidup yang lebih baik, kualitas tidur yang lebih baik, kualitas keluarga kumpul gitu, quality time dengan keluarga di rumah lebih baik gitu, dengan segala macam yang IKEA berikan gitu, produk-produknya gitu. Nah, itu yang mau kita bangkitkan, bukan kita mengkapitalisasi uang atau segala macam. Kemudian ada values, gitu ya. Itu sebenarnya lebih tinggi lagi. Grup itu kan masih values. Terus baru ngomongin vision, vision work picture of the ideal future. Jadi nanti ke depannya mau apa sih? Nah itu vision. Kemudian strategi, kemudian ada lagi strategi map gitu ya. Nah turun lagi ada performance management system nih nanti yang kita bahas gitu ya. Kemudian cascading measures gitu. Jadi ukuran-ukurannya harus di cascade atau diturunkan dari atas ke bawah. Kemudian strategic management system gitu. Nah ini yang nanti kita obrolin nih. Jadi apa yang kita ngobrolin sekarang itu is a part of big journey atau big element from running the organization. Jadi ini the part of suatu rangkaian gitu ya dari berjalannya perusahaan. Nah, sebenarnya kita masuk ke employee experience journey. Ini yang lebih mungkin bisa kita cerna dengan pengalaman kita ya, gitu. Jadi dimulai dengan mission statement yang tadi menginspirasi orang, gitu ya. Kita terinspirasi dengan perusahaan tersebut, kita terinspirasi kenapa perusahaan tersebut ada gitu. Kita merasa bahwa kalau kita kerja di perusahaan itu, kita adalah bagian dari tujuan itu, gitu ya. Nah itu mulai itu dari situ sebenarnya. Terus kan Pak, ya saya mah kerja-kerja aja, kebetulan diterima ya kerja, nggak diterima cari lagi gitu ya. Nah itu mulai kita tuh nggak engage gitu sebenarnya dari awal. Nah kalau mau engage memang kita paham gitu sebenarnya values-nya perusahaan itu apa sih? Dia mau kemana sih? Kita mau kemana? Biasanya orang yang engage itu ada irisan antara perusahaan itu seperti apa gitu values-nya sama diri kita nih seperti apa gitu. Nah itu biasanya kita lebih engage. Nah kemudian kita tuh di dalam tuh nanti direkrut tuh ada job profiling-nya, ada rekrutmen, ada seleksi. Jadi rekrutmen itu mencari orang, di mana orangnya, seleksi itu dari kandidat-kandidat ini diseleksi untuk jadi calon pegawai. Itu bedanya rekrutmen dan selection gitu ya. Nanti nyanyi yang misalkan good attitude gitu, yang young, yang muda, yang smart, perseverance atau passion, dan lain-lain. Nah, kemudian kita ngomong organization development nih di dalamnya. Gitu nanti ada job desk, ada segala macam, kemudian people development, ada training di situ. Dan ada juga performance management system, ada talent management system segala macam ada di situ. Ada industrial relationship juga gitu. Nah, kemudian apa sih journey-nya lagi? Nah, nanti ini nih people development, ada career path, ada promosi, ada succession plan, ada suksesornya siapa gitu. Sekarang posisi manager di bawahnya supervisor, apakah supervisor ini udah kita siapkan untuk bisa promosi belum gitu ya? Apa yang sudah kita ajarin sama tim kita gitu. Nah, ini ngomongin succession planning gitu, employees dialogue atau dialog antara kita dengan bawahan kita gitu, dan kita dengan atasan kita. Kemudian kita digaji nih gitu ya. Kemarin saya didapat share lucu gitu, video gitu. Katanya ada si A sama si B itu ngobrol. Katanya saya keluar Pak. Kenapa keluar gitu? Ya soalnya nggak fair perusahaan saya. Nggak fair kenapa? Saya kerja tiap hari Pak, tapi dibayarnya cuma sekali gitu. Di video tuh ya iyalah kerja tiap hari dibayarnya sekali, masa dibayar tiap hari? Kita mah kuli muridnya, itu mah kuli bangunan mungkin yang bayar per hari, kerja tiap hari bayar sehari gitu. Nah, orang kantor mah kerjanya 23 hari dibayarnya sekali gitu. Nah, itu cuman meme aja sih, lucu sih waktu di share. Kemudian
Lihat lagi nanti ada good performance of our employee gitu ya. Semua yang kita lakukan, performance kita itu akan jadi value added ya buat stakeholder, buat shareholder dan orang-orang yang akan pakai jasanya kita atau produknya kita gitu ya. Nah, ini ngomongin lagi nih, ada performance management system. Jadi performance management system atau performance management atau manajemen kinerja gitu ya, itu adalah sebuah sistem itu yang tidak akan lepas dari perjalanan karir Akang Teteh atau Bapak Ibu semua, teman-teman semua gitu. Oke, itu kita dapat big picture-nya ya. Kita akan bahwa ketika kita berkarir di suatu tempat, itu di organisasi manapun, saya rasa akan ada performance management system. Yang akan menjadi beda itu adalah metodologi yang akan digunakan. Nanti kita bahas beberapa metodologi common yang digunakan oleh banyak business practice di luar sana. Nah, sekarang saya mau ngobrolin lagi gedeannya nih ya. Jadi kita punya proses. Kita di dalam suatu perusahaan kita punya struktur organisasi. Ini saya akan mensummarize-kan HR management dalam satu slide gitu ya. Jadi ada struktur organisasi pastinya di setiap perusahaan. Oke. Nah, terus ada model kompetensi harusnya. Jadi ada kompetensi model, misalkan kompetensi teknis yang diperlukan apa sih? Kompetensi perilakunya apa sih yang diperlukan? Kompetensi perilaku apa sih? Kompetensi perilaku itu seperti misalkan communication skills, membina hubungan baik, mempengaruhi orang lain, gitu ya. Kemudian misalkan kegigihan, quality and accuracy itu adalah kompetensi perilaku. Kompetensi teknis itu yang sifatnya teknikal, kayak misalkan jago Excel, jago SQL Server, jago Adobe, gitu, yang lain-lain. Itu kompetensi teknikal. Nah, biasanya kompetensi tersebut ada ratingnya, ada levelnya. Misalkan buat admin, level Excel-nya mungkin basic, untuk yang supervisor, intermediate, untuk manager accounting harusnya advance misalkan. Nah, itu nanti ada rating. Nah, di situ ada nanti arsitektur job-nya gitu, arsitekturnya. Jadi ada yang manajer membawahi berapa orang, segala macam, itu arsitektur. Nah, dari semuanya, HR itu akhirnya punya job profile. Job profile itu adalah isinya spesifikasi orang gitu ya, spesifikasi orang di jabatan tertentu. Nah, ini kompetensi tadi itu is a part of manajemen kompetensi atau kompetensi manajemen. Nah, common-nya juga nanti akan tertuang di dalam job description atau job desk. Job desk itu isinya selain jabatannya apa, report ke siapa, itu revisi ke berapa, kemudian ada struktur organisasi, ada tugas dan wewenang, ada KPI, ada spesifikasi, ini harus S1, D3, harus kompetensinya seperti apa, pengalaman berapa tahun, itu biasanya kalau yang bagus di job desk itu tertuang semuanya. Karena job desk ini nanti yang akan kita pakai untuk membuat job ads atau advertisement. Jadi iklan job gitu ya. Kalau kita iklanin di LinkedIn atau di Caliber atau Jobstreet, kita akan pakai job ads ya, dari job description tadi gitu. Nah, kemudian terjadilah recruiting gitu, recruitment and selection gitu, based on apa tadi yang sudah diprofilkan gitu ya. Ada skillnya, ada profil kompetensinya seperti apa. Nah, itu kita akan merekrut orang. Nah, di sisi lain kita juga punya strategi di perusahaan. Nah, strategi ini juga nanti turunannya ada strategi workforce planning. Jadi ada sebenarnya strategi untuk menyusun kekuatan tenaga kerja kita gitu ya. Misal begini, kita sekarang nih eranya artificial intelligence gitu ya. Strategi workforce planning kita adalah kita coba rekrut orang-orang yang ahli di bidang itu gitu ya. Kalau misalkan kita belum bisa nurture gitu atau membuat talent-talent itu, berarti kan kita buy. Kalau kita nggak bisa build, kita buy talent itu. Nah, strategi workforce-nya kayak gimana gitu. Nanti harus dipikirin nih, KB Group ini mau kemana nih? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita harus bikin diasporanya dari sekarang. Gitu. Nah, let's say performance manajemennya menggunakan balance scorecard gitu ya. Jadi nanti kita bahas balance scorecard itu apa. Nah, misalkan pakai metode balance scorecard. Kemudian nanti ada performance appraisal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di cascade KPI atau targetnya apa,
hari ini harus apa, minggu depan harus apa, bulan depan harus ngapain, apa yang harus di achieve gitu ya. Nanti ada appraise gitu ya. Nanti Anda akan dinilai, ada performance appraisal. Nah, di performance appraisal itu biasanya nanti akan masuk ada development plan gitu. Oh, saya ini ternyata nggak bisa achieve ini karena saya nggak terlatih tadi artificial intelligence. Berarti saya harus di training dong AI-nya. Atau misalkan saya berharap dari Tante Mei ini, Tante Mei coba bikin analitik tentang people gitu. Ya nggak bisa, saya nggak achieve Pak, karena saya belum tahu gimana caranya. Berarti kan saya harus di training. Nah, saya akan merencanakan trainingnya itu bagaimana mendevelop Tante Mei itu bisa jago people analytic gitu. Atau teman-teman yang lain mau di-develop tentang apa? IT security, IT database, data mining misalkan, visualization data gitu ya, atau data etik yang lain. Nah, performance appraisal itu nanti akan menghasilkan talent review. Jadi akan direview nih, siapa sih yang jago sih di sini? Siapa sih yang paling bagus? Siapa sih yang paling berkontribusi gitu ya dari performance appraisal? Nah, kemudian mungkin ada yang 360 derajat penilaiannya gitu ya. 360 degrees feedback itu biasanya ada perusahaan yang menilai satu orang itu tidak hanya dari atasannya, tapi dinilai bawahannya menilai dia juga, peers-nya kiri kanan juga menilai dia gitu. Misalnya dia seorang accounting. Accounting ini dia punya apa ya, kerjaan yang berkaitan dengan HR pastinya, dengan sales pastinya. Nah, si sales HR ini akan menilai si accounting ini cukup membantu dia apa enggak gitu ya, misalkan cukup oke apa enggak, atau galak gitu ya. Pas ditanya, ini saya minta budget ini buat apa ya? Udah dikasih ya? Kok minta lagi? Wah, ini kan penilaian jadi nggak bagus sih. Saya tuh melihat ya, selama saya kerja ini mungkin udah di 7 perusahaan gitu ya. Ada beberapa golongan orang gitu ya, di perusahaan itu secara general gitu ya. Satu, ada golongan orang yang suka pura-pura bodoh gitu ya. Jadi kalau lagi meeting tuh, gimana ya? Gimana, boleh dijelasin lagi nggak? Aduh, gue nggak ngerti nih, gimana ya? Ya setengah aja sih. Ya biar dia nggak dapat kerjaan itu, karena ya udah, karena gue nggak ngerti. Gitu. Jadi orang kita ini kan sebagai manajer gitu, ya, kita juga tends to trust gitu. Kita akan percaya sama orang yang bagus. Nah, sama kan orang yang bagus itu dapat kerjaan banyak. Orang yang tadi nggak dapat kerjaan. Itu golongan satu. Ada golongan orang yang kedua gitu ya, golongan pegawai kedua. Itu yang suka pura-pura galak. Oh, galak pisan lah pokoknya. Ditelepon, kenapa ya? Ada apa ya? Buat apa ya? Ini datanya emang apa? Emang kamu boleh minta data ini? Wah, jutekin aja biar, soalnya kalau dijutekin ini males kan kita ngomongin sama dia gitu. Akhirnya dia nggak sering ditelepon, nggak sering di email gitu ya. Nah, ada golongan ketiga nih, golongan orang-orang yang talent. Ini golongan korban juga gitu. Talent juga yang biasanya orang ini suka keluar cepat juga kadang-kadang gitu. Karena biasanya dia ini, golongan ketiga ini akan mengambil kerjaan di golongan 1 dan 2. Gitu. Jadi kita males ketemu orang yang pura-pura bodoh, kita males juga sama orang yang galak, kita mau kerja sama orang-orang yang baik tadi. Jadi orang yang baik selalu dapat kerjaan yang luar biasa. Gitu. Dan biasanya itu adalah orang-orang yang di pahala di dunianya juga paling banyak gitu ya, tapi paling suffer juga karena kerjaannya banyak karena dia dipercaya gitu ya. Biasanya begitu. Ada 3 golongan secara general. Saya ini aja intermezzo saja gitu. Kemudian nanti udah ada reviewnya gitu, misalkan pakai 9box ya. Ada yang paling bagus di sini, potensinya tinggi, performance-nya juga tinggi gitu ya. Berarti dia high potential gitu ya, atau future leader segala macam. Nah, terus sudah bagus nih, ada career path-nya. Career path-nya nanti didesain. Kalau saya bagus kan apalagi pernah meng-hire anak milenial. Saya juga milenial sih, tapi perbatasan Gen X lah. Jadi milenial tapi rasa Gen X gitu. Kalau sekarang kan milenial ke Gen Z ya. Kalau ada beberapa orang yang nanya gitu misalkan di interview, sebenarnya KPI saya tuh apa sih? Kalau saya promosi itu harus gimana sih saya gitu ya? Ternyata belum kerja ya, belum diterima ya, tapi udah begitu gitu. Kalau saya mau naik gaji tuh biasanya di reviewnya berapa tahun sekali gitu ya. Banyak hal-hal yang begitu kejadian di saat sekarang gitu ya. Dan banyak juga mungkin millennials yang baru, yang mungkin angkatannya 2000-an atau 2001, 2002, 2003-an gitu ya, yang resah gitu ya. Baru setahun dah
kok gue nggak ada promosi ya, kok gue gini-gini aja, perasaan gue nggak belajar sesuatu ya, wah gitu resah, ingin merubah perusahaan segala macam gitu ya. Akhirnya keluar, ada yang baru 3 bulan keluar, 4 bulan keluar gitu. Saya tanya gitu, misalnya, kenapa kamu keluar? Ya Pak, soalnya saya udah 3 bulan ya di sana. Saya udah kasih masukan nih sama manajer saya gini gini gini, tapi manajer saya nggak ikut dan nggak mau merubah itu. Gitu. Padahal kan itu benar Pak, gini gini gini. Ya sebelum kamu masuk juga perusahaannya udah ada. Kamu keluar perusahaannya juga masih ada gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu hanya menurut kamu gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang merasa apa pengen merubah sesuatu, merasa dia sudah tahu segala hal, tapi tidak gitu ya. Itu banyak kejadian kayak gitu. Dan dia akhirnya nggak merasa cocok dengan perusahaan dan dia keluar gitu. Kan Merasa intinya kecewa lah orang ya itu kan maksudnya. harus jadi kredibel dulu ya sebelum dia bisa ngasih masukan. Iya, gitu ya. Harus ada proses dulu. Lu baru masuk 3 bulan, terus lu ngomong ini gitu, merasa paling pintar gitu sih. Itu kan juga salah sebenarnya. Karena hal-hal yang baik juga harus di-deliver dengan cara yang baik dan juga kredibilitas gitu, di bawah itu fondasinya. Kamu harus kredibel dulu, baru denger CEO. Kamu nggak bisa tiba-tiba ke CEO, Pak, ini kayaknya salah deh gini-gini. Ya, itu kan bahasa lainnya yang nyampe itu lu nggak bisa. Atau dia kepala divisi gitu. Yang which is dia pasti punya pengalaman, punya expertise di situ. Jadi kita tuh harus jadi orang yang start dulu, secara kerjanya bagus banget, lebih dari yang lain, baru ada kredibilitas kita di situ, baru kita kalau ngomong didengar. Kalau enggak ya susah gitu ya, nggak akan. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ya siapa sih yang gantiin saya kalau saya pergi? Saya udah nyiapin orang nggak sih gantiin saya? Atau saya tuh belum nyiapin orang sama sekali gitu untuk gantiin saya. Gitu. Nah ini karena kalau kita sudah jadi manager, sudah jadi people leaders, gitu, team leader, supervisor, manager atau apa, tugas kita tuh tambah untuk managing people. Every manager is HR manager sebenarnya. Ya, terus Pak kerjaannya HR division apa? HR division tugasnya memberikan tools, memberikan facilitate gitu ya, apapun yang dibutuhkan untuk membantu Bapak Ibu para manajer mengelola karyawan di bawahnya. Gitu. Karena siapa sih yang paling tahu karyawan kita bagus apa enggak? Manajernya, bukan orang HR, gitu ya. Siapa sih yang memberikan izin kalau dia sakit atau dia mau cuti? Manajernya, bukan HR, gitu. Dia mau siapa sih yang kebutuhan hiringnya? Manajer lini lagi, bukan orang HR. Yang persis tahu, yang mengelola daily basisnya adalah para manajer. So, Bapak Ibu yang manajer, supervisor, every manager is HR manager. Gitu. Itu harus dicapkan di diri kita. Makanya kita akan realize gitu bahwa pentingnya untuk ngedevelop tim kita, training tim kita, coaching, mentoring segala macam ya, konseling misalkan yang curhat-curhat gitu ya. Itu harus didengerin. Terus sedikit intermezzo, apa sih bedanya coaching, mentoring, training gitu, konseling gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang pengalaman saya selama ini ada juga yang salah juga tuh manajer. Jadi manajernya datang ke saya. Parah nggak? Case yang kemarin orangnya udah saya coaching Pak, udah saya marahin dia Pak, biar dia nggak gitu lagi bla bla bla. Coaching marahin orang tuh coaching kata dia. Coaching itu bukan marahin orang, itu mah nafsu aja gitu untuk marahin orang. Training itu memberikan sesuatu yang dia belum kompeten di bidangnya atau misalkan ada gap kompetensi di bidangnya, kita kasih training. Kalau mentoring itu ada mentor, ada mentee. Mentoring itu keilmuannya, ekspertisnya itu lebih tinggi dari mentinya biasanya. Ya, makanya dia ada mentoring. Jadi lebih ke one way direction. Gitu. Coach itu belum tentu lebih jago dari siapa yang di coach. Contoh misalkan. Makanya di bola gitu ya, kan sebutnya coachnya. Coachnya MU, coachnya Real Madrid, coachnya ini. Atau coachnya Mike Tyson, coachnya Muhammad Ali. Coachnya Muhammad Ali itu nggak lebih jago dari Muhammad Ali. Dipukul sekali aja udah ngejongkeng, meren pingsan gitu ya sama Muhammad Ali. Tapi Muhammad Ali butuh coach, butuh orang yang bisa melihat blind spotnya dia, kelemahannya dia apa. Ketika dia melakukan pukulan, di area mana yang terbuka, itu yang bisa lihat kan coach, bukan Muhammad Ali. Sehingga kita butuh coach. Nah, kalau kita sistemnya coaching sama orang, berarti kita tuh bantu orang tersebut bisa sukses, tapi dengan caranya dia. Gitu.
Secara general, coaching itu biasanya pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dilakukan. Jangan menurut kamu ya atau tidak, bukan gitu. Biasanya menurut kamu dari sekian bulan kamu di sini, apa yang sudah kamu pelajari? Begini, begini, begini. Menurut kamu, apa yang bisa membuat kamu sukses di posisi ini? Menurut saya ini, Pak, Bu, segala macam. Oke. Menurut kamu, misalnya, apa yang bisa saya bantu untuk mempercepat pembelajaran kamu? Oh, saya boleh dibantu. Mungkin 1 minggu sekali, boleh nggak saya ketemu Ibu atau Bapak untuk saya sharing sesuatu? Oke, boleh. Nah, itu adalah coaching. Kalau counseling nih beda nih. Counseling itu biasa mostly lebih ke psychological situation. Biasanya pas saya berputus, saya merasa hancur dan saya mah apa tuh ya, butiran debu, rangginang di kalengkongguan gitu ya. Itu konseling nih anak-anak sekarang gitu ya. Nah, itu lebih didengerin aja, lebih dikasih nasihat atau segala macam. Itu lebih ke konseling. Secara general begitu, gitu ya. Nah, di dalam perusahaan pasti kita punya KPI, kita punya target, kita punya objektif gitu, apapun namanya, pasti kita punya itu. Nggak mungkin lah perusahaan ada kita nggak punya target. Minimal target software apa yang kita mau build, customer mana yang mau kita presentasikan gitu ya. Minimal kalau HR ya targetnya pasti tepat waktu dalam menggaji orang. Ada industrial relationship, misalkan masalah warning letter, masalah perjanjian kerja gitu ya. Accounting udah pasti pembukuan, ledger, segala macam. Finance-nya mikirin proyeksi keuangan pasti berapa targetnya. Oh, budget kamu masuk apa enggak, target versus budget seperti apa, return on investment-nya kita seperti apa. Pasti itu ada ukurannya. Gitu. Nah, kalau di HR sendiri sebenarnya kita lebih bagus atau segala macam memang kita punya human capital management system, dan di KB Group pasti kan sudah pakai human capital management system. Either way itu kita build sendiri atau kita pakai yang di eksternal yang udah jadi gitu ya, nggak masalah sih selama itu bisa mengakomodir kebutuhan Kang Ece semua di sini atau Bapak Ibu semua, itu terakomodasi ya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi pernah punya pengalaman as a user, as a builder juga gitu ya. Jadi saya pernah di-assign sebagai HR Director and IT Project gitu. Jadi di IT Project ini saya bikin Human Capital Management System saya sendiri. Gitu. Kemudian saya build sama Booking Engine karena waktu itu saya di corporate hotel, lokal chain hotel, lokal hotel gitu ya. Terus saya bikin bagaimana si target-target budget itu bisa align sama indikator-indikator yang ada di HR. Misal begini, biasanya kan yang punya budget segala macam gitu ya, hubungannya dengan target, dengan budget segala macam kan orang finance. Orang finance bisa nginput di human capital management saya. Dan ketika si orang bisnis itu ingin nambah orang, misalnya nambah orang sekian, grade-nya sekian, kemungkinan gajinya sekian, dia langsung bisa align antara budget yang sudah ada gitu dengan performance kita dengan apa yang dia minta. Kalau misalkan performance jelek tapi dia minta orang terlalu banyak, itu nggak akan bisa baik sistem, dan kita bisa lihat itu. Dan saya sebetulnya waktu itu tesis saya juga ngebangun artificial intelligence di dalam situ di succession planning gitu ya. Jadi succession planningnya nanti bisa memberikan kita decision making gitu. Dari decision tree yang kita buat lah segala macam. Tapi it's an intermezzo aja gitu ya, bikin begitu. Paling bagus memang kita bisa mengelainkan gitu ya antara target individual kita sama perusahaan secara langsung gitu. Nah, next-nya ini Peter Drucker. Ini disebut Bapak manajemen modernnya kita, dunia gitu ya. Bapak manajemen modern dunia. Dia bilang begini, kalau kamu nggak bisa ngukur itu, kamu nggak bisa manage itu. Gitu ya. Nah, this is interesting ya. Kamu nggak bisa ngukur, kamu nggak bisa manage gitu. Apapun yang kamu nggak bisa ukur, kamu akan sulit lah untuk memanage itu. Gitu ya. Misalkan apa? Kita bisa nggak manage kegigihan orang dalam bekerja? Nah, itu nggak bisa tuh. Nggak bisa di-manage. Itu dari dalam diri kita yang akan itu. Jadi akan susah di-manage. Yang bisa kita lakukan adalah menginspirasi. Gitu. Ujung-ujungnya semua yang dia lakukan akan bersumber dari motivasi dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kita harus membuat semua yang kualitatif yang mau kita intervensi itu ada ukurannya.
Nah, filosofinya begitu. Untuk performance management system itu filosofinya begitu. Kenapa ada performance management system? Karena kita mau beberapa objektif yang dibilang penting gitu ya, yang digadang-gadang itu bahwa objektif itu penting, itu kita bisa manage itu. Gitu ya. Nah, sehingganya kita harus bisa mengukur itu. Ada alat ukurannya. Kompetensi ada alat ukurannya. Gitu ya. Usaha kita ada alat ukurnya. Values kita bisa diukur juga secara kolektif. Culture bisa diukur juga gitu, secara kolektif. Culture kita seperti apa kita bisa collect. Employee engagement bisa diukur juga. Ada ukuran. Nah, jadi semua itu bisa kita masukkan ke performance management objektif. Gitu ya. Ini kata Peter Drucker. Nah, ini yang terjadi ya. Kalau kita misalkan nggak punya performance management system, orang-orang di dalamnya punya agenda sendiri. Orang-orang punya keyakinannya sendiri, orang-orang punya agendanya sendiri, yang dia rasa itu penting bagi departemennya. Dan belum tentu penting bagi organisasi secara keseluruhan. Gitu. Makanya mungkin ada orang-orang yang ngerasa, gue tuh kerja tuh ya udah sibuk banget gitu. Gue tuh rasanya udah banting tulang siang malam, tapi kayaknya perusahaan nggak ngehariin gue. Jangan-jangan gitu ya, kerjaan kita tuh yang di panah merah ini. Apa yang kita kerjakan tuh bukan yang dicari sama perusahaan. Atau apa yang kita kerjakan tuh bukan yang berimpact langsung sama perusahaan. Ya. Karena ada istilahnya gitu ya, whirlwind gitu ya. Whirlwind itu daily operation. Ada istilahnya goals. Whirlwind atau daily operation itu adalah kerjaan-kerjaan harian yang bagaimana itu membuat organisasi tetap berjalan. Kayak misalkan gini, whirlwind itu orang datang, misalkan kalau HR yang ngurusin absen, bayar gaji, itu whirlwind, itu daily operation. Accounting itu kalau ada pembukuan dia catat, itu whirlwind gitu ya. Sales itu datang ke customer, presentasi, itu daily operation. Tapi goals itu ada ukuran yang lebih detail gitu. Misalkan begini, HR membayar gaji selalu 100% tepat waktu. Nah, itu ada ukurannya, itu goals-nya. Kalau sales itu presentasi itu ke berapa orang, berapa kali, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, setahun berapa kali. Itu goals. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang bukan memang kerjaan kita gitu. Ibaratnya begini, kalau di hotel gitu ya, room boy itu kerjaannya beresin kamar gitu. Kalau room boy datang beresin kamar, itu bukan goals, itu bukan KPI. Itu PI namanya, performance indicator. Jadi indikasi dia sebagai room boy itu adalah kerjanya beresin kamar. Itu indikasi kerjanya. Nah, masalahnya ada room boy yang beresin kamar 15 menit, 20 menit, sejam. Nah, ini yang harus dijadikan KPI. Room boy yang baik adalah room boy yang membersihkan kamar 15 menit. Nah, itu jadi kurang. Itu jadi goal, itu jadi KPI. Nah, itu yang membedakan kita antara cuma datang saja ngerjain apa yang ada gitu, atau kita berusaha effort di suatu standar level agreement atau SLA tertentu, gitu, standar tertentu. Itu yang bedain daily operation sama goals atau KPI. Gitu. Nah, itu yang akan bedakan. Sehingga penting sekali kan untuk bikin orang ini satu arah gitu. Sebenarnya kita tuh sekarang agendanya apa sih? Karena begini, budget itu akan selalu terbatas. Di perusahaan apapun akan terbatas. Mau saya kerja dulu di BUMN, segede Bank BRI gitu, ada budgetnya terbatas tetap gitu. Mau di IKEA multinasional dulu, di AIA multinasional, ya budget tuh pasti terbatas. Di lokal company lebih terbatas lagi gitu ya duitnya gitu. Pengalaman saya juga, waduh, lokal company ini agak sulit nih budgeting gitu, waduh agak ketat ya. Ini teman-teman pengalaman ya. Gitu. Lebih dipres lagi kayaknya Di lokal company seperti apa? Itu dipres lagi susah. Ngeluarin 500.000, 700.000 juga udah kayaknya tuh kita harus argumentasi kita ada 10 gitu untuk menjawab itu kenapa butuh itu gitu. Jadi itu salah satunya dulu ceritanya juga waktu saya mau bikin sistem HRMS itu Human Resource Management System, saya bilang begini ke managing director saya gitu. Jadi saya reportnya langsung ke managing director. Saya bilang, Pak, saya butuh sistem. Ini makin gede nih perusahaan, udah lebih dari 1.000 orang. Nggak mungkin saya pakai Excel gitu. Wah, edan lah gitu pakai Excel. Mati aja saya gitu. Pakai Excel, timnya sedikit pula gitu ya. Nah, saya butuh sistem. Boleh nggak sih saya nabung dari
untungnya perusahaan, saya bilang 20 juta lah sebulan. Setahun 240 juta saya beli sistem. Sistem yang udah jadi lah. Misalkan yang di pasaran sekarang kayak ya Talenta gitu ya. Atau apa aja Jonomic segala macam banyak banget kan. Ya, RMS. Tapi nggak akan mungkin SAP ya. PeopleSoft itu terlalu mahal. Terus managing director saya bilang gitu, oke, gimana kalau nggak usah beli? Kamu bisa bikin nggak? Ya saya mah nekat-nekat aja sih bilang, ya bisa Pak gitu ya. Walaupun saya nggak punya pengalaman gitu. Bisa kan pengalaman sebagai user gitu. Rasanya saya bisa gitu, saya sanggup untuk bisa bikin sendiri. Oh, saya bukan orang IT, akhirnya saya hire orang IT gitu. Nyusun dengan 2 orang back end gitu ya waktu itu. Nyusunlah di Maret 2017 mulainya, Maret 2017. Di 4 bulan kemudian udah jadi untuk yang sifatnya administrasi kayak fingerprint, finger absen itu langsung real time masuk ke situ. Terus cuti, izin-izin yang gitu udah bisa dipakai lah untuk 4 bulan untuk kita ngambil dasar kita buat payroll. Terus di akhir tahun 2017 akhirnya bisa bikin performance management system. Waktu itu pakai balance scorecard, udah by system. Jadi 2017 awal kita masih pakai Excel. Saya harus nge-review ratusan dokumen yang masuk gitu ya. Nah, di 2018 awal udah sistemnya udah settle, udah bisa pakai itu. General affair-nya udah bikin di sistem juga. Jadi karena saya kan HR, GA, IT, semua yang nggak ada bapak ibunya kerjaan pasti masuk ke saya. Nah, LSM datang masuk ke saya, yang demo masuk ke saya, warga nutup sampah ya ke saya juga gitu ya. Jadi saya tuh kerjanya apa? Semuanya diatur sama saya. Nah, general affair itu kayak perizinan-perizinan, jangan tekan, lift, SIO segala macam itu akhirnya saya masukin ke sistem dan di sistem itu ada reminder gitu. Jadi kalau 3 bulan sebelum sistem sertifikasi itu habis, itu akan ada reminder karena kan tadi karena duitnya susah, jadi harus 3 bulan sebelumnya udah di budgeting. Pak ini 3 bulan lagi mau habis, kita harus perpanjang ini atau sertifikasi bintang 4-nya harus diperpanjang atau misalkan limbah lah segala macam gitu ya, gitu-gitu. Tangkal petir lah yang kayak gitu itu harus diperpanjang. Nah, kemudian kalau kita nggak punya performance management, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi si employee mungkin kita sendiri akan bertanya gitu, kenapa sih gue harus kerjain ini? Gitu. Apa untungnya sih buat gue gitu kerjain ini? Kenapa gue lagi gitu ya? GL, gue lagi, lo lagi. Apalagi kalau bosnya udah pakai MPC gitu ya, mbuh piye carane gitu ya. Oh, pokoknya caranya gimana, pokoknya harus selesai. Gue nggak mau tahu besok selesai. Gue nggak mau tahu mau tidur, mau enggak, besok selesai. Wah, ada stres lah itu. How the company can objectively access my performance? Gimana sih? Perusahaan tuh bisa nilai saya secara objektif. Saya dibilang bagus, enggaknya tuh bisa clear gitu. Pertanyaannya gitu. Ah, dia mah bagus aja nilainya, dan dia mah deket sama owner. Ada dia mah ininya owner gitu ya. Misalkan gitu. Atau apa sih reward yang bisa diberikan sama saya kalau saya misalnya bekerja begini? Kalau nggak ada, itu nggak bisa dijawab. Itu akan mempengaruhi mau nggak mau psikologikal kita juga. Nih, saya sih masa udah kerja keras nih buat perusahaan ini. Gitu. Harusnya ada reward nih buat saya. Gitu. Nah, gimana ngukur rewardnya kalau kita nggak punya performance management system yang bagus? Gitu. Ini akan jadi pertanyaan yang jadi challenge-nya buat manajemen, bukan buat HR, tapi buat manajemen. Gitu. Ya. Bagaimana manajemen bisa berbuat sesuatu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan fair. Gitu. Karena apa? Kadang-kadang ya ini curhat juga nih sesama HR ya tentunya ya. HR itu biasanya jadi kambing hitam atas segala sesuatu yang manajemen tidak dilakukan gitu kan, putuskan gitu. Gue mau ngurangin orang 20 orang gitu. Gitu, tapi dia tuh diem-diem aja gitu. Terus kita harus ke lapangan, kamu mohon maaf, kamu saya pecat, kamu nggak ada lagi segala macam. Padahal manajernya sendiri yang ngusulin. Manajernya nggak berani nyuruh ke HR yang gitu, HR yang jelek. Gitu ya. Terus misalkan, saya di ghosting HR nih, udah di interview segala macam, nggak ada kabar segala macam. Atau misalkan, sudah interview ini, taunya nggak diterima oleh HR-nya. Yang bikin nggak terima itu mostly bukan HR-nya, itu hiring manajernya gitu. Karena kita meng-hire, suaranya lebih gede hiring manager, gitu. Benar nggak? Mem-PHK orang 1.400. Can you imagine 1.400 orang seluruh Indonesia?
it's very terrible karir buat saya dan nightmare banget gitu untuk mendengar puluhan orang nangis directly dan puluhan orang mengancam hidup saya gitu ya dengan SMS. Sampai saat itu Bapak Ibu saya datang ke suatu kota ingin fire, terminate orang itu dikawal sama polisi, sama brimob bersenjata. Gitu. Bukan polisi yang ini pakai senjata, beneran pakai senjata karena kita udah dicegat sama LSM. Kita masuk ke cabang itu tiba-tiba ditutup, kita nggak bisa keluar, kita telepon Polda datang, satu kompi kita bisa pulang. Itu kejadian real gitu ya. Yang dituduhnya itu siapa? Ya kita HR-nya gitu. HR-nya nih datang terminasi. Ya kita juga disuruh siapa? Pertanyaan saya gitu. Kita disuruh siapa? Siapa yang nyuruh ini gitu? Bukan gue gitu. Kan akhirnya kita kan selalu jadi kambing hitam. Padahal ya itu makanya saya di 7 perusahaan gitu bekerja, terus saya akhirnya mengambil kesimpulan juga menganalisa bahwa as long as the management, the top management itu concern sama people, HR-nya itu akan bisa sukses. Tapi as long as dia nggak support kita atau dia nggak concern sama people, just forget it gitu ya untuk bisa HR-nya sukses. Karena HR bisa apa sih sekarang pertanyaan saya? Tinggian mana sih kita sama manajemen? Tinggian manajemen. Kita mau begini Pak, bring up sesuatu Pak, naikin gaji Pak. Saya nggak setuju. Terus ya coworker-nya nggak dumel, HR-nya nggak pernah naikin gaji kita. Padahal kita kan nggak bisa naikin gaji. Semuanya balik lagi ke manajemen. Maksudnya saya terangkan ini Bapak Ibu untuk bisa kita menilai sesuatu lebih objektif. Bahwa akhirnya balik lagi sebenarnya semuanya manajemen puncak gitu sebenarnya. Apakah dia cukup concern sama people apa enggak gitu. Nah, tentu saja kalau misalnya dia concern sama people, misalkan, tapi orang yang nggak kompeten, ya itu masalah lain. Cuman biasanya banyaknya begitu kejadian. Oke. Nah, kita sekarang lebih mengkerucut lagi nih ke performance management. Jadi proses planning, merencanakan, monitoring, evaluating, dan improving gitu ya. Gitu. Jadi planning, execution, monitoring, evaluation, terus di-improve gitu seperti apa. Jadi performance management system itu adalah sistem yang selalu berjalan gitu. Tidak pernah dia stuck di satu titik. Gitu. Dia pasti merencanakan, dieksekusi, dimonitor, dievaluasi, diimprove lagi, nanti diplanningkan lagi, segala macam gitu. Jadi itu adalah sebuah siklus. Gitu. Performance management is a cycle, gitu ya. Bagaimana untuk ngejar bisnis profit dan health. Gitu. Nah, terus elemen dari performance management yang baik itu sebenarnya simple. Gitu. Simple banget. Gitu. Ibaratnya lah, kamu jabatannya apa, kamu harus ngelakuin apa untuk bisnis ini bisa sukses. As simple as that. Tapi mengintegrasinya sama bisnis fundamental itu biasanya itu yang jadi masalah. Biasanya banyak KPI yang sebenarnya itu bukan KPI. Itu yang saya lihat sejauh ini gitu ya. Kenapa performance management ini kok kayak nggak inline sama bisnis performance atau bisnis achievement gitu. Nah, ini harus kita review lagi secara cascading dari atas ke bawahnya sebenarnya gimana sih? Mungkin ada yang salah di KPI. Gitu. Nah, secara psychological gitu ya, sebenarnya kalau performance management yang oke, KPI yang oke itu, kita itu merasa kita itu menjadi part of sesuatu yang penting. Jadi mengencourage meaningful achievement. Jadi apa yang kita lakukan itu akan menjadi suatu achievement yang memang perusahaan ini akan terpengaruh dari achievement kita. Itu kita baru merasa bahwa oh ya, gue tuh penting. Jadi, tahu nggak sih saya tuh penting. Karena kalau kita ngomongin organisasi korporasi gitu ya, perusahaan gitu ya, kita tuh it's a part of a big engine gitu. Kita tuh part dari sebuah mesin mobil. Nggak ada mesin mobil yang nggak penting. Pistonnya penting, bensinnya penting gitu ya. Engine blocknya penting, karburatornya penting. Ada engine block nggak ada karburator nggak jalan segala macam. Jadi kita tuh is a part of big engine. Kita tuh apa yang kita lakukan akan mempengaruhi mobil itu. Semakin kita oke, maka performance mobil itu oke. Gitu ya. Nah, kita harus percaya bahwa KPI yang kita lakukan memang akan menjadi sesuatu, gitu, akan achieve sesuatu. Maka kita akan engage sama itu. Kalau kita merasa, gue tuh ngerjain apa sih sebenarnya? Memang apa ngefeknya gitu? Nah, ini yang jadi masalah. Berarti bukan KPI yang tepat. Indikasinya begitu. Jadi ngomongin filosofinya begitu.
Ya tadi saya ngomong performance management is a process. Dari mulai goal setting, ada early year review gitu ya. Biasanya kalau ada yang November, Desember dia early year review buat tahun berikutnya. Ada mid-year check-in, ada end year review. End year review justru dilakukan biasanya di Januari atau Februari setelah tutup buku finansial. Udah tahu segala macam achievement Januari, Februari, Maret bonus gitu ya, misalkan. Kalau di IKEA Maretnya bonus, reviewnya Januari, Februari, proses dialog segala macam, kalibrasi segala macam. Nanti di Maret kita bayar bonus sama naikkan gaji tahunan annual increment gitu. Nah, ini proses yang akan selalu berkesinambungan. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih, kira-kira hadiahnya buku For Discipline Execution. Nanti saya akan kirim ke Tante Mei buat orang yang mau speak up, buka kamera nih. Kenapa sih performance management itu penting? Kenapa sih performance management itu sangat penting di suatu perusahaan? Ya buat kita kalau di sisi manajerial sih untuk mengukur kinerja pastinya untuk tim kita sendiri ya. Jadi bisa ada ukuran tolak ukur dari suatu pekerjaan atau KPI yang kita tentukan buat si karyawan tersebut. Itu sih kalau ininya. Yang saya tangkap. Terus, Pak, ya biasanya kalau kita sudah punya ukuran, kita tahu kinerjanya, next-nya apa, Pak? Ya, dari situ kita bisa melihat ya apa yang dibutuhkan. Mungkin tadi salah satu bisa ada coaching atau mentoring, ada step-stepnya untuk memastikan bahwa si karyawan atau tim kita bisa perform sesuai ekspektasi yang ditentukan di awal, misalnya dari hasil reviewnya dia ya, atau di awal masuk perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu sih, Mas. Mencapai. Kalau misalkan di tim Paldo gitu ya, ada supervisor, ada 3. Terus ada yang resign 1. Nah, Pak Aldo tuh ingin mempromosikan salah satu timnya untuk jadi supervisor. Apakah performance management ini akan dipakai, Pak? Oh iya, tentu. Pastinya. Menurut saya sih, bagian dari itu ya, bagian itu tersebut. Ya maksudnya, kalau kita sendiri lihat sih, kalau kami familiarnya saat ini memang biasanya KPI kan ya. Misalnya kita review tahunan, ada KPI, review KPI tersebut, achievement-nya seperti apa gitu yang biasa kita lakukan sekarang. Nah, harapannya mungkin kalau dari performance management ini sendiri, KPI adalah bagian dari performance management itu sendiri menurut saya. Jadi yang big picture-nya atau yang bisa ditambahkan dari performance management akan lebih banyak dibandingkan hanya mengukur dari sisi KPI ya. Jadi di situ kita ada coaching, ada juga training nentuin buat mereka. Ya saya sendiri belum terlalu paham sih Pak di sisi performance management step-nya itu yang benar seperti apa. Memang kita di Linkit atau di KB Group sendiri yang kita familiar ya adalah dengan KPI measurement ya. Jujur untuk performance management sendiri memang saya masih perlu belajar lah. Jadi ya itu yang ditangkap sih dari saya. Oke. Makasih Pak Aldo sharingnya. Pak Aldo dari humble ya, dari humble. Padahal udah tahu tuh performance management begini, KPI begini ini untuk menilai. Itu itu mungkin 90% udah benar semua Pak. Sebenarnya emang tinggal kita shaping beberapa hal aja, mungkin in detail aja, tapi saya rasa sih Pak Aldo udah menjelaskan dengan sangat well banget sih, udah sangat baik banget sih tentang performance management system. Karena yang paling penting kan filosofi ya dari itu semua. Tools itu bisa apa aja, tapi filosofi dari penggunaan itu apa sih gitu ya. Nanti itu yang paling penting, karena apapun yang kita gunakan itu, saya adalah orang yang believe bahwa bukan toolsnya yang jago, orangnya yang jago. Setiap perusahaan itu orangnya yang jago. Tools itu bisa apa aja gitu ya. Itu yang saya percaya. Kita jago Excel aja, Excel bisa jadi sistem banget gitu. Jadi I believe in people. Tools is just a matter of tools. Mau toolsnya apa aja. KPI is a good one gitu ya. Dan saya rasa KB Group ini pasti akan mengenhance performance manajemennya dari waktu ke waktu. Thank you Pak Aldo. Nanti saya akan kirimkan buku For Discipline or Execution buat Pak Aldo. Bisa jadi masukan buat nanti eksekusi. Nanti saya kirimkan ke Bu Meika ya. Thank you ya Pak Aldo. Ya, sama-sama Rangga. Terima kasih.
Oke, siap. Oke. Lanjut ya. Siap, Ya, siap. oke kita lanjut Om. Oke. Thank you Pak Lu, mantap nih sharingnya. Luar biasa sekali. Jadi saya akan mengulang saja sih sebenarnya. Jadi intinya jadi tadi objektifnya jelas. Understanding expectation dari kita ke tim kita apa. Kita dari atasan kita juga jelas gitu. Jadi jangan sampai kan kita kadang-kadang ngobrol nanti akan ada debat kusir tuh pas lagi misalkan kita nge-rating orang. Terus kalau di IKEA sendiri ini share dan beberapa perusahaan sebelumnya kita bisa nge-rating diri kita sendiri dulu. Let's say kita ada 5 rating lah. Ada yang istimewa, baik sekali, baik, kurang dan kurang sekali. Yang ke-6 kurang ajar mungkin karena nggak kerja. Tapi 5 nggak ada 6. Jadi kalau misalkan saya bilang saya baik sekali. Nah, saya akan memberikan argumentasi kenapa saya baik sekali. Kalau kita nggak punya perjanjian di awal, gitu ya, apa yang diekspektasikan dari kita, ini akan jadi debat kusir. Karena saya akan merasa, saya udah kerja keras ini, tapi bukan itu yang gue mau. Nah, ini kan jadi debat kusir nih. Karena kita nggak punya performance management, atau kita nggak punya ibaratnya gentleman agreement di awal untuk apa sih yang nanti mau dinilai ketika akhir tahun ini. Kan kalau punya gentleman agreement di awal, misalnya saya punya proyek ini selesai Agustus, ternyata saya Juni bisa selesai gitu, karena saya lembur segala macam, nah itu kan bisa bilang bagus banget. Tapi kalau nggak punya itu, akan jadi debat kusir. Nah, kemudian tadi, promote both individual and team performance. Jadi individu dan timnya juga akan bisa dipromote pakai performance management system. Kemudian regular feedback, kan tadi, regular feedback, walaupun performance management system itu tadi saya membagi besaran jadi 3 ya, ada early, mid, sama end year review. Itu end year review itu secara general. Tapi feedback itu bisa dilakukan kapanpun. Jadi feedback itu tidak harus tunggu mid year, nanti 1 semester enggak. Gitu. Jadi kalau ibaratnya tuh kayak kita men-slice roti gitu. Kalau ada roti yang segini, ada roti yang panjang 30 cm, kita akan bagi itu 12 bagian. Itu ibaratnya kita akan membagi KPI itu menjadi 12 bulan. Di dalam setiap bulan ini akan ada regular feedback bisa tiap hari, bisa 3 hari sekali. Karena kan regular feedback itu tidak harus, kamu ke ruangan saya berdua ngobrol. Nggak harus. Bisa jadi pas lagi ngobrol ngopi-ngopi kita ngasih feedback. Pas lagi makan siang bareng, tim kita makan siang dulu yuk bareng. Bisa sedikit-sedikit ngasih feedback gitu. Nah, itu semua yang penting itu reguler terhadap feedback dan terarah. Jangan memberikan feedback terhadap personal ya, tapi terhadap job gitu. Jangan terhadap, menurut gua lu kayaknya kurang kurus deh. Lu harus ngurusin diri lu lagi. Kalau lu terlalu gendut kan ngantuknya gampang. Nah, itu kan body shaming, bukan regular feedback. Wah, saya sering tuh Pak digituin tuh Pak, gimana tuh Pak? Pak, itu bisa dituntut Pak, tenang Pak. Itu pidana body shaming Pak. Langsung curhat ya Mas Aldo. Yeah. Sampai bikin program pengurusan badan di kantor. Wih, mantap. Cuma lagi mandek Om, karena lagi WFH, jadi program menurunkan berat badan ya untuk menjaga kesehatan dari teman-teman semuanya itu agak di hold karena WFH gini. Jadi untuk pengukurannya siapa yang menangnya itu agak kesulitan juga kalau lagi WFH gitu. Iya. Sama sih, kayak saya jadi ingat di AIA dulu, di AIA Financial, juga dulu ada gitu, program weight gitu. Jadi syaratnya tuh orangnya harus berapa puluh kilo gitu ya. Terus dia dikasih uang, kalau dulu di AIA, kasih uang, dia didaftarin gym, dikasih kayak ibaratnya kayak Herbalife, kayak gitulah. Pokoknya suplemen gitu ya. Dikasih sekian ratus ribu lah per bulan. Nanti siapa tuh yang turunnya paling banyak, itu jadi juaranya. Dulu yang ikut tuh teman saya bagian GE itu 124 kilo. Ada yang 110 kilo. Ada yang 90 kilo. Gitu. Jadi pada yang gede-gede gitu. Tapi menarik juga sih. Karena kan sebenarnya kita itu kan banyaknya mikirnya di kuratif ya. Kita daftarin orang, asuransi, segala macam. Padahal kita harusnya bergeraknya di kesehatannya dulu. Yang penting lagi adalah bisa memprepare atau menyiapkan bagaimana karir kita untuk di-develop. Performance management system itu begitu. Karena kita akan ngomongin kompetensi apa sih yang masih jadi gap, kekurangan apa sih yang harus dipenuhi, training apa sih yang harus dilakukan,
saya harus memberikan regular feedback kapan sih, gitu ya. Jadi macam-macam. Ini pentingnya. Ini filosofinya kenapa kita butuh sesuatu yang kita bisa measure, sesuatu yang bisa kita ukur, menjadi panduan kita bersama dan menjadi pedoman bersama untuk suatu saat kita di-appraise gitu. Jadi nanti nggak akan ada debat kusir ketika melakukan rating. Saya baik sekali, kenapa baik sekali, kan udah jelas gitu. Ini Pak KPI-nya begini-begini ini. Bapak kasih deadline saya November, saya selesaiin September. Bapak ngasih deadline saya seminggu, saya 3 hari sudah selesai. Ini improvement yang saya buat segala macam. Itulah development talk yang ingin kita harapkan ketika terjadinya performance appraisal, gitu ya. Nah itu kenapa penting. Oke, ini secara general bahwa ada cascading dari atas ke bawah, gitu ya. Dari levelnya CEO, misalkan performance indicator dia EBITDA gitu ya, earning before interest, tax, deamortization, amortization. Nah, action dia apa? Action dia ada key value driver is production, kata si CEO. Nah, production ini diturunkan lagi ke GM. Kata GM, oh berarti performance indicator saya annual production. Nah, jadi semua yang kita lakukan ini akan mendorong EBITDA ini. Terus kata GM, nah, oke, produksi kita harus jangan sampai terhambat. Kita harus benar-benar sesuai target atau bahkan melebihi target. Nah, kalau ada bottleneck harus dilihat nih. Nah, makanya operation manager memastikan bahwa tidak ada bottleneck yang terjadi atau sering bottleneck yang terjadi. Jadi dia akan mengukur daily production dia sesuai target apa enggak atau melebihi target. Jangan sampai dia kurang. Kompresor overall equipment effectiveness gitu. Jadi semua barang-barang itu dia benar-benar dilihat tuh efektif apa enggak, berapa kali dia error, berapa kali production harus terhenti. Nah, kalau sering begitu, mungkin dia harus mengganti engine-nya jadi engine yang bisa memproduksi lebih bagus lagi. Nah, kemudian supervisor-nya apa? Dia harus bisa melihat nih, setiap produksi ini, setiap shift-nya ada berapa orang, berapa yang dihasilkan. Jangan sampai si production shift ini cuman melihatnya hanya di shift-nya aja. Oh, shift 1 udah sesuai target, shift 2 tidak sesuai target, shift 3 sesuai target. Harusnya ketika dia bisa melihat itu secara general, dia akan coba menambal shift 2 yang tadi kurang target di shift 3. Sehingga dalam satu hari itu dia akan memperoleh sesuai target yang diberikan si operation manager. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan target produksi, kenapa sih? Oh, mungkin shift ada orang-orang yang baru, ternyata ada 10 orang kita baru belum bisa mengoperasikan mesin secara optimal. Makanya dikasih training. Nah, dia coba tuh training operatornya, action-nya. Gitu ya. Dia melihat root cause-nya, kenapa sih ini ada berkurang, kenapa di shift 3 kok sedikit. Oh, dia tahu bahwa shift 3 itu dini hari gitu misalkan. Karena kalau 8 jam kali 3 kan 3 shift tuh. Kalau yang shift 3 itu dini hari, orang ngantuk, capek, segala macam, sehingga produksinya nggak optimal kayak yang shift pagi. Nah, itu harus dilihat root cause-nya seperti apa. Operator yang di paling bawah, yang ngoperasin mesin, dia udah ikutin SOP aja. Jadi SOP-nya begitu ya begitu. Jangan misalkan dia operator di pabrik mobil. Gitu ya. Di pabrik mobil itu standarnya bautnya ada 10. Ya dia ini aja bautnya ada 15 Pak, biar kuat. Gitu. Nah, itu nggak sesuai SOP. Gitu. Nah, bagaimana semua ini harus dipahami nih oleh masing-masing function ini. Gitu. Dan ini harus benar-benar dilihat bahwa operator ini dengan dia melakukan sesuai SOP itu akan ngaruh kemana sih? Akan ngaruh ke sini. Si supervisor tuh dengan melakukan ini akan ngaruh kemana sih? Akan ngaruh ke sini. Si GM tadi dengan annual production-nya sesuai target akan ngaruh kemana? Akan ngaruh ke EBITDA. Akhirnya kita semua ini akan merasa it's a part of important things. Semua orang melakukan sesuatu yang penting dan satu arah. Ujung-ujungnya EBITDA. Ujungnya biasanya kan kalau secara umum kan perusahaan itu pasti ujungnya duit, keuntungan, profitability, margin profit segala macam. Profitability biasanya secara general juga akan diperoleh dari 2 hal. Satu, dia meninggikan revenue, sales-nya digenjot segala macam revenue. Yang kedua, cost-nya dikurangin. Ada 2 hal yang secara general akan dilakukan oleh setiap CEO gitu. Nah, sekarang siapa yang bagian part-nya mengurangi cost? Siapa yang bagian partnya untuk bisa nge-boosting sales gitu. Nah, itu harus di breakdown ke bawah cascade secara benar-benar real. Ini development talk yang begini yang benar-benar akan makan waktu dan akan makan argumentasi banyak gitu.
Karena menurut ini yang penting, ini Pak yang harus segala macam. Tapi itu ada ilmunya nanti. Nanti kita bahas bagaimana ngeksekusi ini, tapi secara general ya kan waktunya tidak cukup. Gitu. Kalau mau bahas ini memang harus sehari, gitu. Workshop sehari baru kita bahas. Ini hanya kita overview aja ya tentunya ya. Ya, overview aja buat di review aja. Oke. Nah, nextnya saya memperkenalkan ini part yang terakhir. Jadi kan tadi kita ngomong pakai Golden Circle Simon Sinek ya. Why-nya kenapa? Why-nya udah dapet. How-nya bagaimana kita udah dapet. What-nya nih, kita lagi ngomongin what-nya gitu. Apa nih performance yang digunakan, performance management tools yang digunakan. Ada beberapa hal yang digunakan. Tadi Pak Aldo juga udah bahas nih tentang KPI. Ya, KPI is good things gitu ya. Tadi saya merasa semua tuh bagus selama KPI-nya benar aja gitu. Mau pakai KPI doang, pakai Excel doang, it doesn't matter gitu ya. Semua bisa dipakai asal benar cascading-nya. Dan semua bisa di-measure. Ada dua type of KPI, namanya lagging indicator dan leading indicators. Jadi ada yang sifatnya hasil, ada yang sifatnya measurement-nya proses gitu ya. Itu part 2 KPI yang harus dibedakan. Jadi kita tuh harus fokus sama leading sebenarnya. Karena leading itu akan jadi past gitu ya, akan jadi masa lalu. Ketika kita fokusnya misalnya kita Februari marah-marah nih sama tim kita. Oh, Januari nggak achieve sih. Lu gimana sih jualan segala macam. Januari sudah berlalu. Lalu, Pak, ini udah Februari, marah-marah buat apa? Nggak akan bisa merubah Januari, gitu. Kita apa presentasinya? Apakah benar apa yang kita build, produk software yang kita build itu benar isinya? Apakah kita sudah memastikan bahwa itu yang memang dibutuhkan oleh klien kita dan itu leading yang bisa dipengaruhi? Kalau kita sudah ributnya nanti pas di Nah, KPI ini dimasukin di shortcut ini gitu ya. Jadi kita punya 10 KPI. Nah, 10 KPI ini masuk kemana sih? Finansial, customer, internal process, atau people learning and growth. Nah, ibaratnya begini, kalau financial dan customer itu adalah lag measure, itu adalah KPI yang sifatnya hasil. Gitu ya. Finansial ini pastilah EBITDA tadi, revenue, COGS segala macam lah itu finansial semua atau market share itu finance. Nah, customer ini jangan sampai salah. Customer itu adalah KPI hasil penilaian customer ke kita. Bukan apa yang kita lakukan ke customer jadi KPI customer. Enggak. Paling gampang tuh ngelihatnya begini. Kalau di hotel itu Google review, Traveloka ranking, TripAdvisor ranking itu adalah KPI customer. Jadi customer nilai kita berapa, nanti kita minimumnya berapa rankingnya. Kemudian internal process, ini lead measure. Learning and growth juga lead measure. Jadi training lah, masalah kompetensi, masalah disiplin itu ada di learning and growth. Oh, kamu misalkan nggak boleh telat 100%. Nah, itu di KPI-nya bisa taruh di learning and growth. Oh, kamu targetnya setiap bulan minimum 10 jam training. Nah, itu di learning and growth. Internal process tuh intinya semua yang kita lakukan untuk mempermudah proses atau memperpendek service level agreement. Nah, itu ada di internal process. Gitu. Itu balance scorecard metodologi. Example-nya kayak gini. Saya nggak akan bahas ini secara detail ya. Ini cuma bayangan aja. Materinya kan nanti akan bisa di-sharingnya sama Tante Mei, jadi bisa dibaca lagi. Intinya, financial itu kayak begini. Increase profitability, increase revenue, decrease operating cost, itu financial. KPI-nya apa? Net profit, operating cost, revenue, dan lain-lain. Targetnya gimana? Nah, ini semua apa yang dilakukan di bawah-bawahnya itu bisa mendorong ke atas. Tapi tidak selamanya internal proses ini harus ke customer dulu. Jadi internal proses yang dilakukan misalnya improve cost control. Jadi cost controlnya di improve lagi, dia akan langsung direct bisa ngedorong ke KPI financial. Bisa decrease operating cost gitu. Jadi tidak selama harus ke sini harus berhubung enggak. Bisa jadi ini langsung ke atas bisa jadi ini langsung ke atas bisa gitu. Nah, people learning on growth atau misalkan bahasa lainnya organizational capacity lah,
education and growth lah, you name it, apa segala macam. Intinya adalah tentang mentraining orang, kompetensi orang di enhance gitu ya. Di sini. Employee development plans ada 95% in place, misalkan targetnya. Teknologi training index 90% efisien segala macam. Terus dari KPI strategic objective ini tuh project-projectnya apa sih untuk bisa mengachieve ini semua? Nah, ini bisa menjadi suatu struktur itu yang untuk membantu kita, untuk membantu perusahaan untuk bisa mengukur secara lebih detail. Sebenarnya apa sih KPI finansial kita? Sebenarnya apa sih KPI customer kita? Dan ketika ini ada, ya, ini akan bisa memudahkan kita untuk menilai secara objektif. Kita kan nggak akan nilai secara subjektif. Semua akan objektif karena semua udah tercantum di sini, semua udah punya targetnya, semua punya KPI. Nah, ini balance scorecard. Kemudian OKR, ini juga yang lagi rame sekarang, OKR, Objective and Key Result. Jadi, apa sih OKR? Ya, OKR mah objektif dan key result, kedua gitu ya. Management framework yang dipakai oleh Google, LinkedIn. Nah, OKR sendiri ditemukan sebenarnya bukan John Doerr yang pertama menemukan, tapi Andy Grove. Andy Grove ini CEO Intel. Saat itu John Doerr kerja di Intel. Nah, Andy Grove ini awalnya mengembangkan manajemen by objektif dari Peter Drucker. Terus dia ngembangin jadi metodologinya OKR. Tapi yang well known-kannya namanya OKR itu John Doerr. Ketika John Doerr itu kerja di sebuah venture capital dan dia memperkenalkan metodologi OKR ini dari Sergey gitu, waktu itu di Google gitu. Tapi jangan salah paham bahwa Pak ternyata OKR itu bagus Pak gitu. Dia Google aja pakai OKR. Google pakai OKR, jangan dilihat OKR-nya, dilihat orang yang ada di Google-nya. Gitu. Jadi John Doerr pernah bilang ya, John Doerr pernah mengisi salah satu guest lecture di universitas apa gitu, saya lupa, di YouTube gitu. Dia bilang gitu, kalau ada orang yang bilang OKR is the powerful tools, mungkin iya, mungkin tidak. Gitu. Tapi yang jadi kunci bukan OKR-nya, kata John Doerr. Tapi kuncinya adalah Google-nya. Gitu. Google tuh bisa meng-hire orang-orang yang hebat untuk bisa masuk situ. Gitu. Jadi apapun tools-nya, gitu. Saya punya keyakinan, even Google pakai balance scorecard pun dia pasti sukses. Nah ini yang maksud saya adalah si John Doerr sendiri yang nulis buku Measure What Matters tentang OKR, dia bilang sendiri begitu. Kunciannya bukan metodologi OKR-nya, kunciannya adalah orang yang menentukan objektif, orang yang mengeksekusi objektif dan key result ini. Balik lagi, people is the basic. Gitu. Jadi intinya jangan tergiur, Bapak Ibu, dengar di luar OKR, startup OKR semua gitu. Ya kalau startup pakai OKR semua bagus, startup ini akan jadi unicorn semua kan? Nyatanya nggak semua unicorn. Dari startup yang muncul lebih banyak yang gagal gitu. Termasuk startup saya juga gagal. Saya buat startup, bikin perusahaan, terus nggak dapat funding lama segala macam. Self funding saya sudah habis, nggak sesederhana itu gitu ya. Itu tergantung orang-orang lagi di dalamnya. Tapi ini nanti kembali lagi ya. Kita beliefnya sama yang mana? Kita sesuainya sama yang mana? Karena nggak semua perusahaan itu cocok juga dengan OKR. Nggak semua perusahaan juga cocok dengan balance scorecard. Gitu. OKR kalau di dalam satu perusahaan juga hanya cocok untuk beberapa divisi menurut saya. Nggak benar-benar semuanya benar-benar cocok. Menurut saya ya, pribadi. Gitu. Nah, objektif itu where do I need to go, key result itu ukuran-ukuran apa yang nanti harus dilakukan, inisiatif apa yang harus dilakukan, itu nanti akan ada mengikuti objektif and key result. Nah, objektif itu, formatnya itu, objektif itu selalu halnya kualitatif. Objektif itu tidak pernah kuantitatif. Gitu ya. Jadi objektif itu harus kualitatif, key result itu kuantitatif. Itu intinya. Gitu. Jadi kalau bikin OKR, objektifnya apa nih? Secara kualitatif. Key result-nya apa? Secara kuantitatif. Yang terukur gitu. Nah, baru nanti inisiatif apa untuk bisa memperoleh key result itu. Ini adalah template formatnya untuk bikin OKR. As simple as this. Can you imagine? As simple as this. Gitu. Tapi kan yang ngaruh itu adalah orang yang ngisi ini dan orang yang eksekusi ini. Gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, ini example aja. Example nanti teman-teman bisa baca secara detail. Objektifnya misalnya strengthen our corporate culture. Itu kualitatif. Karena mengukurnya apa? Strengthen, memperkuat budaya kerja. Oke. Terus apa yang diukur? Ini kan kualitatif.
Baru nih key resultnya apa? Baru yang bisa diukur nih. Roll out a continuous two-way feedback loop via weekly surveys. Nah, keukur kan? Maintain an average employee satisfaction score of 8 or higher, misalkan nilainya 0 sampai 10 gitu. Create and launch new mentorship program by the end of Q3. Gitu. Semua bisa diukur. Ini misalnya OKR buat CEO. Jadi OKR itu ada OKR perusahaan, companies OKR ada CEO OKR secara individu, ada departemen atau division OKR juga ada. Gitu. Jadi nanti kita bisa breakdown lah. Intinya semua performance management tools itu pasti cascade. Gitu ya. Bisa prosesnya dari bottom up atau top down, tapi biasanya awal-awalnya misalnya ada diskusi bottom up, ujungnya ya top down juga. Gitu. Top down yang akan menggunakan, yang akan mengumpulkan semua aspirasi, semua budgeting segala macam, sehingganya budget segini berarti salesnya harus segini, orangnya harus segini. Jadi nanti ujungnya top down. Ini OKR examples. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi, atau yang suka baca nanti saya punya e-booknya, kalau mau baca silahkan yang versi in English. Nanti kalau mau saya share untuk ya mungkin ada yang mau belajar lagi tentang OKR. Nah, MBO ini juga salah satu performance management yang tertua lah ibaratnya gitu. Manajemen by objektif itu ibaratnya sesimpel kamu punya objektif apa sih gitu. Itu yang kita ukur. Intinya seperti itulah. Nggak sejelimet itu. Itu filosofinya. Tapi saya akan memberikan contoh manajemen by objektif untuk sales person. Itu seperti ini, ya. Jadi starting objektifnya apa? Educate target accounts on upcoming launch product. Frameworknya kita pakai SMART framework ya. Misalnya by specific, measurable, attainable, result oriented, and time bound. Akunnya mana aja? Berapa banyak akunnya? Gitu ya. Kemudian apakah mereka bisa untuk diedukasi? Ya, bisa, berarti attainable. Result oriented. Nah, kemudian kapan? Di sini ada result objektifnya. Objektifnya apa? Conduct a client education seminar or lunch and learn session with 7 tier 1 target by July 1st. Gitu. Nah, itu adalah result objektif. Nah, nanti rating nih, scale-nya by persentase MBO-nya. Ini berapa. Gitu ya. Kayak gitulah. Intinya adalah kita punya objektif, kita punya alat ukurnya, dan kita punya ratingnya. Filosofinya begitu. Nanti bentuknya seperti apa, itu bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan kita. Intinya hanya sesimpel itu. Kan it's very simple ya, performance management itu. Tapi tadi intinya kita ngisinya apa. Oke, ini the last one. Saya memperkenalkan sedikit aja tentang bagaimana mekanisme mengeksekusi goals. Jadi ada dari buku karya Franklin Covey, The Four Disciplines of Execution, 4DX gitu ya. Secara general ada 4 disiplin. Satu disiplin fokus on the incredibly important atau widely important goal. Yang kedua tuh act on the lead measure. Gitu ya. Lead measure tadi kan kita udah bahas, ada lag, ada lead. Ibaratnya disiplin satu tuh lag measure. Disiplin 2 tuh lead measure. Disiplin ketiga tuh kita harus punya scoreboard. Gitu. Kita harus punya penilaian yang bisa dilihat semua orang. Yang keempat, create a cadence of accountability. Jadi yang keempat itu irama keteraturan. Gitu. Jadi setiap minggu tuh kita harus check in, terus bikin lagi komitmen buat minggu depan. Nah itu harus teratur, kita lihat, kita review nilainya, apa yang kita lakukan, apakah itu benar-benar bisa improve our objective atau enggak. Gitu. Ini 4DX. Jadi example-nya ngelihatnya secara, ini saya bikin secara sederhana. Ada lag measure, ada lead measure. Lag measure the goals. Lead measure itu measure something that leads to the goal. Sesuatu yang bisa mengantarkan kita, yang kita bisa influence, dan kita bisa prediksi. Itu namanya lead measure. Nanti goalnya apa? Contohnya begini. Misalkan decrease total body weight from X to Y by kapan? Ini kayak program di KB Group ya. Gitu ya. Kita dari kapan sampai kapan, berapa kilo yang akan dicapai. Nah, lead measure yang bisa kita prediksikan, yang bisa kita influence ada gini. Kita bisa limit kalori kita bisa diet, kita bisa lari berapa kilo gitu ya. Karena itu adalah lead measure, sesuatu yang bisa kita prediksi atau influence. Kalau ini
Ini masalah hasil. Turunnya berapa segala macam masalah hasil. Diet itu beda-beda tiap orang karena metabolisme tiap orang beda-beda. Nah, makanya lag measure ini ada sesuatu hasil yang bisa kita pengaruhi adalah proses. Prediksi total accident misalnya, berapa dari baik kapan. Nah, yang bisa kita influence apa? Compliance standarnya. Kita nggak bisa menginfluence total accident ini pingin segini. Enggak. Yang bisa kita influence adalah lead measure. Nah, kayak gitu. Misalnya increase low cost deposit ini kalau di bank ya, kita pingin giro sama tabungan lebih gede. Nah, ini gimana visit potensial corporate customer at least 50 per week. Nah, ini bisa prediksi. Ini disiplinnya begini. Disiplin satu, focusing on the incredible important. Ini lag measure. Yang kedua, act on the lead measure. Jadi yang prediksi yang influenceable. Yang ketiga, disiplin, keep compelling scoreboard. Yang keempat, ya kita harus punya ibaratnya keteraturan lah terhadap ini semua. Disiplin untuk bisa mereview ini semua. Nah, itu sih dari saya sekilas tentang why performance management is important, how we build performance management, and what the tools of performance management. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau mau sharing sesuatu. Sebelum kita ada quiz nih nanti. Iya, betul. Ada game. Menarik banget ya Om Langga mengenai performance management ini, dan pastinya memang ini cukup penting di dalam suatu perusahaan ya, adanya performance management ini. Gimana caranya biar kita tuh bisa mengukur masing-masing pekerjaan dari si karyawan itu sendiri, seperti itu ya Om ya, kira-kira ya. Ya. Betul. Gitu. Dan pastinya ini bisa untuk meng-clearkan job desk masing-masing sehingga nanti tidak terjadi yang namanya mungkin overload kali ya, seperti itu ya. Yang mau ditanyakan mungkin kita langsung aja kali Om ke kuisnya ya, gitu, ke kuisnya gitu kan. Oke, teman-teman semuanya siap-siap ya, kita akan kirim. Nah ini ada linknya, mungkin boleh dikopas aja kali Om di chat untuk linknya. Ya. Gitu. Boleh. Oke, teman-teman, ini kita kirimkan ada link dan juga ada kodenya. Silakan teman-teman untuk klik link yang ada di dalam chat, kemudian masukkan kodenya. Ini langsung dijawab aja ya Om, atau gimana? Bisa diterangin Om untuk kuisnya ini sendiri? Nanti akan masuk ke quizzes, joinquizzes.com. Nanti di situ akan ditanya kodenya apa. Nanti tinggal diinput kodenya apa. Nanti kita bisa main bareng. Ada 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan maksimal 10 detik. Dan kalau jawabnya lebih cepat, nilainya akan lebih gede gitu di quizzes ini. 648161. Invalid game code. Oke, kita coba lagi ya kode-kodenya ya. Saya refresh lagi. Game code-nya 553. Coba ya, 136. Oke, sebentar Om. 553 136. 36, ya. Oke. Buat teman-teman silakan untuk diklik untuk linknya dan kodenya itu 553 136. Kita akan mulai untuk kuisnya, dan untuk hadiahnya seperti yang sudah di-mention di grup kantor ya. Itu untuk juara satu. Boleh teman-teman silakan di join ke dalam link tersebut. Kemudian nanti tinggal masukkan namanya ya. Kemudian masukkan nama, kemudian klik start ya Om ya. Ya. Nanti saya bisa klik mulai juga di sini. 10 pertanyaan, masing-masing pertanyaan 10 detik. Nanti akan ada rank-nya. Nanti kita akan ambil rank 1, 2, 3. Jadi nilai yang paling gede itu nilai yang jawabnya paling cepat dan benar. Kalau cepat nggak benar juga nanti nggak dapat nilai. Ya, gitu. Quizzes ini nanti ada tombol-tombol kayak menghilangkan jawaban yang salah, ada redemption. Nanti redemption itu bisa
ngulang jawaban yang salah, terus ada yang ngilangin satu jawaban yang salah, nanti ada tombol-tombol kayak gitu. Oke, mungkin saya coba share screen untuk ini ya Om ya, untuk yang gamesnya saya gitu ya, biar kita enak untuk gamesnya. Oke. Oke, mana? Udah pada masuk ya? Saya mau Sudah klik beberapa mulai. ada teman-teman yang udah pada masuk nih. Oke, ini udah ada masuk. Nah. Terus selanjutnya gimana nih? Udah pada klik semua, udah join. Nah, udah mulai nih. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Question. What is the third discipline from 4DX methodology? Option 1. Focus on the wildly important goal. Option 2. Create a cadence of accountability. Option 3. Cepat, 10 detik. A lead measure. Option 4. Keep a compelling scoreboard. Lutfan nih, nomor 1 Lutfan, nomor 2 Puji. Nah, ini saya akan share yang screen saya nih. Question. Who is the first and founder OKR methodology? Option 1. Lutfan masuk nomor 1, nomor 2 Sulendro, nomor 3 Putri. Option 1. Simon Pierpont Langley. Woro nomor 4. Lutfan masih tidak tersusul. Option 3. Simon Sulendro nomor 2, Putri nomor 3, Woro nomor 4, Puji nomor 5, Tika nomor 5. Fajar langsung ke nomor 2, menyusul dia. Fajar nomor 2, Lutfan masih tidak tersusul. Puji langsung 2, Sulendro nomor 2 sekarang. Putri nomor 3, Sulendro 2. Fajar menyusul lagi ke nomor 2. Lutfan masih tidak tersusul, nomor 1. Sulendro 3, Putri 4. Puji 5, Woro 6. Ayo. Putri nomor 2 langsung menyusup ya. Sulendro nomor 1, Fajar nomor 1 sekarang, Lutfan nomor 3, Putri nomor 4, Adi mengejar ke nomor 5. Saling susul menyusul ya. Menyusul. Fajar nomor 1 sekarang, Sulendro dikit lagi nyusul Fajar. Lutfan cuma beda tipis. Ayo, Sulendro, Lutfan, Putri. Fajar aja nomor 1 ini. Sulendro nomor 1 sekarang. Fajar nomor 1 lagi. Fajar sudah habis 10 pertanyaan. Sulendro kalau benar pertanyaan lagi bisa nyusul Fajar. Ini Lutfan nomor 3. Jeng. Sulendro nomor 1 sekarang. Fajar sudah tidak bisa mengejar karena sudah selesai. Sulendro nomor 1, Lutfan nomor 3, Ricky Alexander Tanjaya, Putri nomor 4. Putri masih berkesempatan lagi. Lutfan masih kesempatan. Aldo nomor 4. Nyusul lagi. Aldo masih banyak kesempatan. Ya, Lutfan, Silvira, Puji. Putri nomor 2. Modok dia ke nomor 2. Sulendro masih bisa bertahan sekarang. Kayaknya satu pertanyaan lagi nih. Fajar tergeser oleh Adi. Ayo Adi. Sulendro sudah selesai 4.300. Coba lihat yang lain bisa nyusul apa enggak. Posisi sementara Sulendro Putri 2, Adi 3, Fajar 4. Ini sedikit lagi, satu pertanyaan lagi nih. Tapi Aldo masih banyak nih. Agung masih banyak bisa jawab pertanyaan. Gitu. Jeng. Ricky Alexander Tanjaya nyusul ke nomor 2. Luar biasa. Geser. Putri, Adi sudah selesai, Fajar sudah selesai, Silvira sudah selesai, War sudah selesai. Ada Lutfan, Aldo. Aldo nih masih belum banyak. Masih bisa ke atas. Sulendro masih bertengger nomor 1, 4.390 poin. Belum ada yang nyusul lagi untuk Pak Sulendro. Ini lagi masih berpikir. Kita tunggu Aldo selesai.
sama Lutfan kayaknya satu lagi. Aldo sama Lutfan ya, masih belum selesai nih. Apa bisa menggeser posisinya Sulendro, Ricky, dan Putri? Deg-degan. Ya. Sulendro lumayan nih. Yang tiga di atas deg-degan nih Om. Waduh, Aldo langsung nyodok satu lagi, Do. Kalau bisa 2 nih. Kayaknya kalau benar. Lutfan sudah selesai. Aldo satu lagi. Masih bisa sekali lagi ya? Iya, masih bisa tuh Mas Aldo, belum selesai. Oh, ada Agung, ada Mas Agung. Masih menyusul di 5. Kayaknya ada tombol redemption bisa ulang. Iya, dari Redemption nih soalnya. Nah, Aldo langsung kedua. Kalau selesai. Tinggal Sulendro, Agung ini nih. Sulendro. Ayo. Masih ada Mas Agung nih. Mas Agung masih belum selesai nih. Oke. Udah ya. Gimana Merangga? Udah selesai nih semuanya? Selesai. Ya. Nomor 1 Sulendro, nomor 2 Aldo, nomor 3 Ricky Alexander Tanjaya. Oke. Silahkan mengambil hadiahnya. Oke, nanti untuk teman-teman yang sudah memenangkan kuis pada sore hari ini ya, juara 1 itu ada Sulendro, kemudian juara 2 itu ada Aldo, juara 3 oleh Ricky Alexander Tanjaya. Oke, nanti untuk hadiahnya langsung transfer aja. Nanti bisa dicek langsung ke rekeningnya masing-masing ya. Nanti saya akan kabari kalau sudah ditransfer ke rekening masing-masing. Gitu. Wih, dapat hadiah nih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin sharing apa, bisa email ke saya atau WhatsApp mungkin. Saya ada aja sih 24 jam, tapi ngebalesnya mah pas bangun tidur. Gitu. Saya WhatsApp apa. Nanti di slide-nya Om Rangga nanti saya akan share. Di situ ada nomornya Om Rangga. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau sharing-sharing sama Om Rangga welcome untuk bantu untuk sharing-sharingnya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya untuk waktunya dan kehadirannya di acara webinar pada sore hari. Terima kasih semua, terima dan kasih. Om Rangga juga terima kasih banyak atas waktunya ya, kesempatannya untuk bisa Sama-sama, informasi ya atau ilmu kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri sebelumnya, selamat sore buat teman-teman semuanya dan Om Rangga terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, thank you. Selamat Bye semua. Terima kasih Pak Rangga. Bye. Thank you semua. Okay, thank you. Bye. Where's your phone? I don't know that.